Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menjelaskan tentang adab ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Bahwa di dalam kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan, fa idza tala'ati syamsu, apabila matahari telah terbit, wartafa'at qadrumhin, lalu matahari itu bergeser ke atas seukuran satu tumbak, fasholli rakaataini, maka sholatlah 2 rakaat. Dalam penjelasan ini, sebelum kita beranjak kepada permasalahan yang berikutnya, kita perlu mengetahui bahwa setelah sholat subuh itu tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah lainnya. Dan waktu subuh itu menurut ilmu falakiyah itu ketika matahari berada di bawah ufuk min 20 darjah. Lalu setelah sholat subuh, setelah waktu subuh, maka ada akhir waktu subuh. Dan akhir waktu subuh itu ketika tulu'i syamsi, ketika matahari berada pada min 1 darjah. Dan apabila matahari berada pada min 1 darjah, maka sholat subuh itu habis waktunya. Jadi kurang lebih dalam perhitungan saya ketika menghitung pada tanggal 4 bulan 5 2026, bahwa waktu subuh itu bertepatan dengan jam 4.35 menit dan waktu tulu'i syamsinya itu jam 5.50. Jadi kurang lebih antara waktu subuh dengan habisnya waktu subuh atau tulu'i syamsi itu sekitar 1 jam 15 menit. Jadi waktu subuh hanya 1 jam 15 menit. Dan setelah tulu'i syamsi itu tidak langsung serta-merta bisa melaksanakan sholat. Kita tunggu sebentar lagi, yakni wartafat qadrumhin. Kita menunggu ketika matahari berada 1 tumbak, atau 1 tumbak itu 4 darjah 30 menit. Dari waktu tulu'i syamsi ke waktu irtifa'i syamsi atau ke waktu qadrumhin itu kurang lebih 27 menit. Jadi dari waktu subuh ke waktu isyraq atau ke waktu irtifa qadrumhin itu sekitar 1 jam 42 menit. Jadi setelah 1 jam 42 menit, lalu di situ diperbolehkan kembali untuk melakukan sholat, yakni ketika matahari berada pada ukuran 1 tumbak. Fasholli rakaataini. Wadzalika inda zawali waqtil karahah lis sholat fa innaha makruhatan min ba'di faridati subhi ila irtifai syamsi. Ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa setelah sholat subuh maka makruh untuk melaksanakan sholat sunnah lainnya sampai irtifai syamsi, sampai matahari berada pada posisi 1 tumbak. Lalu faidza adha an-naharu wa madhaminhu qaribun min rub'ihi fasholli sholata duha arba'an aw sittan aw samanian masna. Lalu setelah matahari terang, maka melewati 1/4-nya, maka sholatlah sholat duha. Di sini dijelaskan
ketika irtifa itu diperbolehkan untuk melakukan sholat. Dan dalam keterangannya biniyati sholatil isyraq binaan alal qali bi annaha ghairu sholatid duha au biniyatid duha binaan ala anna hiya huwa wa huwa al mu'tamad. Jadi ketika waktu isyraq atau ketika matahari berada pada ukuran 1 tumbak atau 4 darjah 30 dakikoh di atas ufuk, maka di situ bisa dilaksanakan sholat isyraq atau sholat duha. Ya, jadi waktu duha itu menurut qaul yang mu'tamad itu berada pada waktu isyraq. Duha sugra masuk ketika waktu irtifa qadar rumhin. Lalu setelah itu pada waktu sholat duha ada yang dinamakan duha kubro. Dan duha kubro itu dalam perhitungan saya yakni ketika matahari berada pada 9 darjah 30 dakikoh di atas ufuk, itu bertepatan dengan jam 11.03. Sampai kapan waktu duha itu berakhir? Sampai sebelum istiwa 10 atau 15 menit ya. Nanti kalau sudah istiwa itu makruh kembali melaksanakan sholat. Lalu zawalus syamsi, bergeserlah matahari, dan di situ waktu zuhur tiba. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.